แก่ๆอย่างเงี้ยนะเดินขึ้นโรงพักให้มันโดนรับ10 คดีเนี่ยขี้แตกแล้วเดี๋ยวไป Oke. Ini luar biasa ya Mr. Acharya. Aku lagi menonton wawancaranya beliau di sejumlah TV nasional Thailand yang intinya menyatakan bahwa beliau menantang Ibu Panida kalau memang apa yang dikatakan dia adalah fitnah, silahkan tuntut saya. Ini akan aku bahas lebih lanjut apa maksudnya. Kemudian di samping mengenai berita tersebut juga ada sejumlah informasi. Ini dari akun Facebooknya Teng Monida yang kita tahu adalah Bang Jack di balik ini yang mengupload beberapa hal hari ini. Ada hubungan dengan data-data yang foto dari speedboat, terus juga ada rekaman speedboat juga, nanti kita akan lihat lebih jauh. Terus juga ini untuk menyambung kemarin di mana ada kemajuan yang dilakukan oleh laporannya Mr. Acharya atau Mr. Genius ini ke Kejaksaan Nonthaburi, di mana ke Kejaksaan Nonthaburi, Direktur Umum Kejaksaan Wilayah 1 Nonthaburi, Mr. Prayut Pechkun, itu sudah menyampaikan bahwa memang laporan dari Mr. Acharya ada beberapa hal yang ditindaklanjuti karena ada hal yang tidak masuk akal pada saat penyidik Nonthaburi melaporkan pelaporan pemaparannya di beberapa waktu lalu. Oke, sekarang yang pertama kita akan bahas adalah mengenai foto-foto terlebih dulu. Ini adalah foto-foto teman-teman yang diupload oleh Bang Jack. Ada dua hal. Yang pertama adalah speedboat. Kalau aku baca dari speedboat ini gini ya. Foto speedboat kedua yang diambil dari HP Teng Monida yang telah dihapus. Ini adalah masyarakat Thailand. Bang Jack tidak menyampaikan secara eksplisit ini foto kapan diambilnya, tapi dengan konteks, terus juga situasi yang telah disampaikan dengan video-video dan juga postingan sebelumnya, kita bisa mengasumsikan bahwa ini adalah foto-foto yang merupakan hasil pemulihan data dari HP Teng Monida yang telah dihapus oleh Gatik. Itu ada sekitar 1.000 sampai 3.000-an data, baik itu foto dan juga video. Di caption pertama, sebelum kita lihat foto-foto ini teman-teman, oke, mana ya? Oke. Perahu kedua, Teng Mo ambil foto secara diam-diam, saya belum upload mesinnya, hanya bagian luar saja. Wah, ini langsung ngebuat heboh nih masyarakat Thailand. Ini adalah beberapa gambarnya. Kalau aku lihat sih dari perbandingannya, ini kan kayak foto-foto dari speedboatnya. Pertama, kalau dari situasinya kapan, ini ada matahari sunset, kemungkinan besar ini adalah menjelang jam 7 malam. Jam 7 malam di Thailand tuh, di Bangkok dan sekitarnya masih sangat terang benderang. Ini adalah menjelang sunset, jadi kurang lebih ya setengah 7-an sore ya, di tanggal 24 Februari tersebut di malam kejadian. Nah, kalau aku bandingkan dengan foto-foto dan juga foto terbarunya yang diupload oleh Bang Jack, ini sih banyak kemiripan ya, banyak kemiripan misalnya dengan fotonya si ini ya, yang nyupir ini kan namanya Robert ya. Kalau aku bandingkan dengan yang diupload terbaru, itu sama aja. Misalnya dari lampu. Lampunya juga sama tuh, ada dua persis. Jadi kalau menurut aku, ini adalah sama. Tapi yang menjadi perdebatan adalah karena memang ada beberapa data-data dan juga sudah diakui sendiri dari sejumlah saksi dan juga Mr. Acharya, ada dua speedboat sebenarnya malam hari itu. Tapi kalau Mr. Acharya aku cek dari jejak digital, tidak pernah mengatakan dua speedboat, tapi lebih dari satu. Jadi artinya memang ada mungkin dua atau tiga ya. Dan memang untuk bagian ini juga salah satu hal yang cukup menjadi perdebatan. Karena ada dugaan nih gini teman-teman, bagi kita nih, masyarakat yang curiga bahwa Teng Mo itu bukanlah korban kecelakaan, dan dengan data-data CCTV ada dugaan bahwa mungkin aja Teng Mo di malam kejadian tersebut sempat berpindah ke speedboat lainnya dan itu tidak terekam dalam CCTV. Karena kan ada beberapa data yang cukup membingungkan bagi aku pribadi, misalnya di uploadan Bang Jack yang lalu tentang HP Teng Monida di jam 10-an malam, kok itu ada di lokasi yang dugaannya itu dekat dengan Sungai Chao Phraya, tapi di daratan, dan masyarakat juga di Thailand mengatakan kok ini ada indikasi dekat dengan pacuan kuda. Nah, jam 10-an malam seharusnya kalau sesuai alibi dan juga keterangan dari CCTV semuanya harusnya Teng Monida sedang berada di speedboat ya, karena itu adalah cerita yang dari awal sampai sekarang kita ketahui. Tapi kok ada rekaman seperti itu? Apa yang berusaha disampaikan oleh Bang Jack itu adalah bagian yang masih menjadi pertanyaan. Kemudian di bagian kedua juga video perahu yang berhubungan dengan buang air kecil itu juga diupload oleh Bang Jack. Kita lihat captionnya dulu sebelum kita lihat videonya. Lihat baik-baik bagaimana kamu harus duduk di ujung. Emang apa sih videonya, Anjas? Ini adalah videonya. Coba.
Oke, ini adalah bukan speedboat di hari kejadian, aku bisa confirm, tapi ini hanya memberikan gambaran gitu. Gambaran bahwa kecepatannya kan diketahui adalah sekitar belasan kilometer per jam, ya kurang lebih adalah kecepatannya seperti itu. Aku menangkap Bang Jack ingin memberikan pesan ke masyarakat Thailand, sebelum kita ngomongin bukti-bukti dan data-data ilmiah lainnya, dengan secara logika aja, apakah kamu sanggup untuk duduk berada di ujung dari perahu tadi, kalau alibi Sen itu adalah benar mau buang air kecil? Dan dari foto-foto pun kalau kita lihat jejak digital, memang sebenarnya di ujung dari speedboat di malam kejadian, itu ada foto yang ini juga diupload oleh Bang Jack. Ini ada dua sosok perempuan, salah satunya adalah Sen, tapi satunya nggak tahu apakah itu Tengmo atau Gatik, dan memang mereka berada di ujung dari speedboat. Tapi di ujungnya itu, di ujung yang memang ada tempat duduknya teman-teman, bukan di ujung dari yang klaim alibinya si Sen bahwa itu dia mau buang air kecil, kan beda banget ya, ujungnya yang paling ujung. Kalau ini adalah ujung yang memang disediakan tempat duduknya, yang which is aman-aman aja. Oke, itu adalah bagian kedua yang diupload oleh Bang Jack hari ini. Kemudian kita beralih ke bagian yang lainnya teman-teman, ini adalah mengenai Mr. Genius ya. Mr. Genius pada saat hari ini juga lagi heboh nih di Thailand tentang Panida. Kan kemarin kita sudah tahu Ibu Panida itu sudah mengatakan di media massa di Thailand ya bahwa saya itu nggak suka dengan Mr. Genius karena ngomongnya kasar, suka berbohong di TV, dan tendensius. Itu adalah yang disampaikan Panida, dan Mr. Genius hari ini juga sepertinya kembali membalas dengan pernyataan, saya tantang Panida untuk membuka video yang dia miliki kalau memang pernyataan saya itu dibilang fitnah semua. Kalau apa yang saya katakan bohong, silakan tuntut saya Panida. Oke, ini adalah sesuatu hal yang menurut aku agak sedikit emosional pada saat aku melihat wawancaranya Mr. Genius, agak sedikit ngegas ngomongnya. Walaupun memang kita tahu ya di Thailand, Mr. Genius tuh pada saat ngomong tuh agak sedikit frontal ya. Mungkin kayak Hotman Paris ya, kalau di Indonesia tuh ngomongnya frontal, tapi apapun yang diomongkan tuh ada dasarnya, nggak cuma sekedar asal bunyi. Nah, di media Thailand juga kita dikejutkan dengan foto-foto adalah pengacara Tam, pengacara selebriti Thailand yang awalnya sangat vokal dengan kasus Tengmonida, kemudian sempat meredup, dan sekarang kok muncul bersama Mr. Genius, yang ini sekaligus mengindikasikan bahwa sepertinya Mr. Tam ini akan ngebantu Mr. Genius, yang kita ketahui Bu Panida dan juga pengacara Tam itu dari dulu sampai sekarang memang selalu konflik ya, bahkan sempat mau dituntut juga, tapi akhirnya makanya dia mundur dari kasus Tengmonida, tapi sekarang sepertinya kembali lagi untuk ngebantu Mr. Genius. Alasannya pada saat dia diwawancara di sejumlah media Thailand bahwa saya semakin hari semakin melihat dan juga kasihan dengan Mr. Genius yang selalu memberikan kebenaran dan berusaha untuk mengungkap kebenaran, tapi malah sama ibunya dibegitukan. Makanya saya akan ngebantu Mr. Genius. Walaupun kalau aku cek jejak digital, sebenarnya Mr. Genius dan pengacara Tam juga sempat ada berselisih ya beberapa waktu lalu, tapi nggak terlalu panjang sih dibandingkan dengan Ibu Panida. Tapi apapun itu, kita sudah melihat ada foto terbaru, mereka lagi hangout, santai bersama, dan itu adalah indikasi sepertinya si Mr. Tam akan ngebantu Mr. Genius. Which is good bagi aku pribadi, karena bagaimanapun juga kalau ada orang-orang hebat, karena Mr. Tam ini juga termasuk salah satu pengacara terbaik di Thailand dan juga populer. Ini kalau popularitasnya mirip dengan Pak Hotman Paris ya. Halo Bang, semoga menonton video ini. Oke, sekarang kita akan bahas lagi untuk bagian berikutnya tentang Genius punya rekaman di mana penyidik membantu saksi memoles keterangannya. Wah, ini sebuah pernyataan yang sangat berani banget. Kenapa? Bagaimana mungkin Mr. Genius kalau nggak benar-benar memiliki rekaman tersebut, dia akan bisa dituntut nih sama penyidik Nontaburi bahwa dia menyebarkan kebohongan. Apa rekamannya itu Anjas? Si Mr. Genius mengklaim bahwa saya punya rekaman dan juga alat bukti yang kuat menunjukkan penyidik itu membantu mengarahkan para saksi untuk mengatakan sesuatu hal dengan tujuan adalah framing-framing tertentu. Ini jelas tidaklah benar dalam berita acara pemeriksaan, karena kan keterangan saksi itu dijadikan salah satu alat bukti juga yang merupakan verbatim. Berita acara BAP itu adalah verbatim, apapun yang ditulis oleh, apapun yang dikatakan oleh saksi, itu akan ditulis oleh penyidik. Nah, Genius juga selain kemarin sudah melaporkan penyidik Nontaburi dengan pasalnya adalah dengan tuduhan mengenai
sekongkol untuk membuat berita dan juga berita acara pemeriksaan palsu dan juga membuat kebohongan. Juga hari ini Jenius juga dalam proses untuk menuntut Panida, ibu kandung dari Teng Monida, dengan pasal-pasal ya kebohongan dan juga berusaha menutupi kebenaran. Ini suatu hal yang sangat berani sekali bagi aku pribadi karena suka nggak suka secara hukum pemilik dari kasus Teng Monida ini adalah sang ibu kandung Panida, dan yang berhak melaporkan seperti keterangan dari pengacaranya ibu Panida bahwa yang berhak itu adalah ibu kandung, bukan Mr. Jenius yang bukan siapa-siapanya. Tapi sekali lagi kalau ini sudah masuknya ke ada dugaan mengarah ke pasal pembunuhan, ya nggak perlu lagi delik aduan. Kalau delik aduan kan harus si keluarga korban yang melaporkan. Tapi kalau sudah nggak betul ini sudah masuk ke kriminal, ya nggak perlu lagi ada nunggu laporan, akan lanjut diselidiki. Kita nantikan perkembangannya seperti apa. Itulah update untuk hari ini mengenai berita Teng Monida. Mudah-mudahan teman-teman terus setia mengawal kasus ini, karena bagi aku ini bukan tentang seorang selebriti yang mengalami kecelakaan, tapi itu kita tinggal di Asia Tenggara ya, ASEAN gitu ya. Kita tuh antara Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan negara-negara lainnya, kita tuh masih banyak persamaan. Apalagi dalam dunia hukum juga. Kita sangat protes dan sangat tidak setuju jika hukum itu hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. You know what I mean. Karena itu adalah yang sedang diperjuangkan Mr. Jenius, bahwa yang namanya keadilan dan hukum itu harusnya berlaku untuk semua orang. Apapun status sosial ekonomi kita, itu harusnya sama di mata hukum. Terima kasih sudah menonton, dan terakhir aku ingatkan teman-teman ada yang komentar, Anjas mana nih kok di Instastory Instagram dan juga Facebook pageku nggak ada berita tentang Teng Monida yang seperti aku janjikan di video-video sebelumnya. Itu artinya kalian teman-teman tuh telat melihat di Instastory Instagramku. Makanya aku sarankan untuk follow di kedua akun tersebut, karena Instastory itu hanya bertahan selama 24 jam aja. Jadi kalau kalian telat ya tidak akan kelihatan data-data tersebut, dan memang ada beberapa alasan yang tidak bisa aku sebutkan kenapa beberapa hal tersebut aku hanya sampaikan di Instastory Anjas di Thailand, baik di Facebook page dan juga Instagramku. That's all yang bisa aku update untuk hari ini. Dan terakhir, please tinggalkan komen dan juga like, serta terima kasih buat teman-teman yang terus support channel YouTube ini. Kabun kerap semuanya. Bye-bye.